Oke guys, balik lagi di channel Sendal Putus. Kali ini kita akan membahas sebuah spoiler BTTH 102 bagian terakhir atau bagian 2. Segera setelah Wangseng berbicara sedemikian rupa, Stadion Auto Genjang Ganjing tidak menyangka sama sekali pemuda bertopengan menunjukkan kemampuan luar biasa ini sebenar-benarnya adalah bocah viral yang telah menyinggung pavilion petir angin. Mata cantik penjingir menatap Soyan dengan lengkungan tipis berisi antusiasme dan organisme melihat keberanian Soyan. Membuat ambisinya untuk menggeprek pemuda itu menjadi semakin padat karena hanya dengan mengalahkan Soyan, dia akan mampu memulihkan reputasi pavilion petir angin. Sementara itu senyuman di wajah Len Zunzi dan tiga pemimpin pavilion petir angin auto menghilang. Dan kepala pavilion petir angin itu sementara segera meminta Ventian untuk memastikan apakah pemuda asing ini benar-benar Soyan. Mendengar suara Len Zunzi yang mengandung teguran itu tentu saja membuat Ventian murka dan memerintahkan Soyan untuk segera melepas topeng di wajahnya. Mata Soyan dingin saat menyapu Wangseng dan tersenyum dengan sikap sedikit menyesali kecerobohannya dalam menggunakan api surgawi untuk menyerang pemuda itu. Segera setelahnya sosok Lin Yan muncul di sampingnya sambil memegang tembok panjangnya seolah siap bertarung bersamanya, yang membuat Soyan hanya bisa menggelengkan kepala karena bahkan dengan bantuan Lin Yan pun mereka tidak akan bisa pergi dari tempat ini dengan mudah. Karena itulah alih-alih melarikan diri, Soyan benar-benar menuruti perintah Ventian untuk membuka topeng yang dengan kata lain juga turut membongkar identitas aslinya di hadapan semua orang. Wajah Ventian menjadi gelap dingin ketika dia melihat wajah Soyan dan tenggorokannya mengeluarkan tawa amarah saat tubuhnya menghilang sebelum muncul di belakang Soyan. Soyan buru-buru mendorong Lin Yan yang menjauh sebelum menghindari luka cakar petir Ventian. Dengan kecepatannya, tatapan Soyan sedingin es batu, dia melihat Ventian sebelum beralih ke Len Zunzi dan dua kepala pavilion petir angin lain dan bertanya kenapa mereka enggak langsung main keroyokan aja. Kalau emang Maraza Dozong rendahan, ini telah menyebabkan banyak kerugian untuk pavilion petir angin. Ventian sedikit menyeringit saat mendengar konfrontasi Soyan, menyadari jika sepertinya bocil FF1 ini ingin membuat pavilion petir angin memiliki status menindas yang lemah. Namun ternyata Len Zunzi dan dua kepala pavilion lain tidak bergerak, dan hal itu mengartikan jika Ventian harus menyelesaikan pertarungannya sendiri. Apabila Ventian menyerang Soyan, maka reputasi menindas yang lemah itu juga tetap akan menodai pavilion petir angin utara. Sayangnya si Otong yang satu ini seperti kelinci kepanasan yang terus melompat ke sana kemari dengan kecepatan enggak ngotak, sehingga bahkan dengan kekuatan bintang 8 Dozong pun Ventian sulit menangkapnya. Namun beberapa saat kemudian ekspresi kejam melintas di wajah Ventian. Berambisi apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Soyan pergi hari ini. Sebelum melepaskan kekuatan yang agung dan menakutkan dari dalam tubuhnya, mata Soyan tenggelam saat melihat Ventian benar-benar berisi keras menyerangnya. Menyadari bahwa taktik konfrontasi ini pada akhirnya tetap tidak bisa menyelamatkannya dari pengejaran pavilion petir angin, ketika itulah mata Soyan menyapu ke seluruh pegunungan petir dan berhenti pada sosok Pen Zunzi yang tampak masih sangat santai menikmati drama kolosal di hadapannya. Ketika itulah Soyan tanpa aba-aba langsung memanggil nama Pen Zunzi, meminta elit Dozong itu untuk melihat sesuatu sebelum melemparkan cincin hitam yang ditinggalkan Yaolau ke bangku VIP. Tepat ketika itulah senyum tipis di wajah Peng Zunzi perlahan menegak, tubuhnya berubah menjadi patung ketika menangkap jejak spiritual yang ada di dalamnya. Cincin membuat badai yang menakutkan bersiul dalam hatinya sebelum akhirnya berdiri dan mengeluarkan raungan tajam yang berisi larangan pada siapapun untuk menyentuh Soyan. Atas keagungan namanya sebagai elit Dozong terkuat di 4 pavilion, suara agung dan kuno milik Peng Xian atau disebut dengan Peng Zunzi itu menggemar di seluruh gunung petir hingga membuat semua orang hanya bisa menelan ludah gugup karena entah kenapa suara Peng Zunzi melantunkan ketegasan sekaligus intimidasi, dan hampir tidak ada orang di Benodoki ini yang berani meragukan sosok dengan kemampuan sebesar dirinya. Di tepi arena, Mujing Luan turut melakukan mulut kecilnya saat melihat gurunya tiba-tiba bersikap demikian. Karena sejak mengenal Peng Xian atau Peng Zunzi, dia belum pernah melihat pemimpin pavilion bintang jantung yang selama ini tampak bebas lepas itu mengungkapkan emosi yang begitu meluap-luap seperti ini. Melihat tindakan Peng Xian, Mujing Luan langsung memikirkan potensi pertempuran antara dua pavilion, di mana meskipun pavilion bintang jantung sama sekali tidak bisa dianggap kalah dengan pavilion petir angin.
Dari peperangan kedua faksi besar ini adalah sesuatu yang mampu mengguncang seluruh dataran tengah. Meskipun Mu Jingluan merasa cemburu melihat gurunya perhatian kepada orang lain, si loli gemes itu kemudian teringat kata-kata Soyan di pegunungan mata surga dan semakin penasaran siapakah teman lama Peng Zunzi yang disebut pemuda itu sebagai gurunya. Rasa penasaran itu bukannya tanpa alasan, karena meskipun Peng Zunzi memiliki banyak teman hubungan, mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana pemimpin Pavilion Bintang Jatuh itu tidak ragu menjadi musuh pavilion besar ini. Suasana mencengkam dan berlanjut beberapa saat sebelum Lin Zunzi yang sebelumnya duduk di kursi VIP berdiri dengan perlahan menoleh ke arah Peng Tian atau Peng Zunzi dengan matanya yang berisi kilatan petir dan menanyakan apa maksud kepada pemimpin Pavilion Bintang Jatuh itu melakukan tindakan yang mengandung permusuhan di antara mereka. Juan dan Sun Si yang juga sama-sama tertegun berusaha untuk mencairkan suasana, meminta Peng Xian untuk berpikir matang-matang untuk melanjutkan apapun yang ada di pikirannya saat ini. Namun fokus Peng Zunzi benar-benar terkunci kepada Soyan dan tanpa memperdulikan sama sekali pandangannya semua orang yang tertuju kepadanya. Soyan pun bertanya apa hubungan Soyan dengan orang yang memiliki cincin hitam ini di telapak tangannya. Soyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah Tuan Peng Zunzi memperhatikan bahwa fluktuasi emosional semacam ini memang hanya bisa dipadatkan dari seorang saudara atau kawan sejati. Karena itulah, dengan kegembiraan yang meluap di hatinya, Soyan berdiri tegak di udara sebelum dengan bangga menyatakan bahwa dia dan pemilik cincin adalah seorang guru dan murid. Peng Zunzi menganggap sedikit seolah bisa menduga apa yang dikatakan Soyan. Berkedip sekilas sebelum muncul di hadapan pemuda itu tanpa tatapan lembut, tanpa ada nada intimidatif sama sekali. Peng Zunzi meminta Soyan untuk membuktikan perkataan karena bagaimanapun Soyan masih seorang bocil epep asing yang datang dari mana, baginya yang datang entah dari mana. Astagfirullah. Soyan tersenyum sebelum mengulur tangannya dan menyentuh segel api di dahinya, membuat sebuah gumpalan kecil api tulang dingin muncul di ujung jarinya. Pemandangan ini memaksa Peng Zunzi untuk berdecak kagum, mampu menyadari bahwa teman tuannya itu secara sukarela menyimpan api tulang dingin di tubuh Soyan, di mana hal itu turut mengartikan bahwa Ya Allah benar-benar mempercayai Soyan sebagai muridnya. Peng Zunzi perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara di sekitarnya. Rasa gembira, lega sekaligus letih dan khawatir saat mengungkapkan betapa dia telah kesulitan mencari keberadaan kawan lamanya ini, dan merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan seorang murid yang begitu Abah Ya Allah percayai. Soyan turut senang melihat betapa Peng Zunzi menghargai Abah Ya Allah sebagai temannya dan buru-buru membungkuk hormat, karena bagaimanapun orang tua di hadapannya itu pasti telah berbagi masa lalu yang panjang dengan gurunya. Peng Zunzi melambaikan tangannya dan tertawa pelan ketika melihat Soyan membungkuk sambil memanggilnya penuh hormat, meminta pemuda itu untuk tidak bersikap semacam ini karena hanya dengan menjadi murid Ya Allah maka dia berharap jika Soyan juga berkenan menganggapnya sebagai guru kedua. Semua mata di sana hanya bisa terbelakang ketika mendengar pernyataan Peng Zunzi, karena berharap dia pun banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Pemimpin Pavilion Bintang Jatuh itu hanya menerima Mu Jingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya si air dosen terkuat dari 4 pavilion itu meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Nah, berhubungan Peng Zunzi sudah mengetahui identitas Soyan serta hubungannya dengan Ya Allah, tanpa banyak babi Bu Peng Zunzi langsung mengajak Lin Zunzi bernegosiasi, di mana dia dan Pavilion Bintang Jatuh bersedia untuk mengalahkan dalam pertempuran hari ini, dengan catatan Pavilion Petir Angin tidak diperkenankan untuk menyentuh Soyan mulai hari ini. Bahkan ketika Lin Zunzi menatap tajam ke arahnya sambil mengancam jika tindakan Peng Zunzi akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion, tanpa ragu sama sekali Peng Zunzi menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Soyan, bahkan jika harus berperang dengan Pavilion Petir Angin. Lin Zunzi tidak bisa menahan wajahnya yang memerah sama sekali, tidak mengharapkan Peng Zunzi yang terkenal bebas lepas dan hampir tidak pernah memicu pertentangan ini justru tiba-tiba bersikap keras kepada Pavilion Petir Angin. Meskipun mereka sama-sama orang elit Dozong, Peng Zunzi adalah orang yang merambah ranah ini paling lama di antara 4 pemimpin
pavilion petir lain. Dan secara wajar juga dianggap sebagai orang terkuat di antara mereka berempat. Karena itulah Lin Zunzi tidak bisa bersikap gegabah dan menjelaskan lebih jauh tentang masalah antara pavilion petir angin dengan Soyan, di mana Soyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dan bahkan telah mencuri metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir milik pavilion. Meskipun dia sangat menghormati Peng Xian, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Meskipun dengan perintah tegas dari sang pemimpin pavilion petir angin, namun ekspresi Peng Zunzi sama sekali tenang bak sumur tak berdesir. Karena bahkan jika Soyan adalah orang jahat, hanya dengan fakta bahwa pemuda ini adalah murid Yao, Peng Xian akan tetap melindunginya. Setelah mati, Soyan tentunya tidak terima kalau dibilang mencuri, karena gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang memang dia dapatkan secara tidak sengaja, dan tubuh ilusi petir adalah sesuatu yang tidak dia dapatkan setelah dikejar-kejar setengah hidup oleh para elit dojong yang dikirimkan pavilion petir angin. Jari Lin Zunzi dengan lembut mengatuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela napas, meminta Peng Zunzi untuk membiarkan Peng Xian dan Soyan menyelesaikan ini dalam duel 1 lawan 1. Peng Zunzi auto menggelengkan kepalanya sambil tertawa, mengingatkan semua orang bahwa ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Peng Xian dan Soyan. Jadi kalau pavilion petir angin benar-benar membiarkan kepala pavilion utara ini untuk bertindak, maka sama saja Lin Zunzi telah mengizinkan kadernya untuk menindas orang yang lemah. Wajah Lin Zunzi semakin tenggelam saat menderita penolakan dari Peng Zunzi dan menyatakan bahwa dia tetap tidak akan melepas Soyan begitu saja. Ketika itulah Jian Zunzi tersenyum dan memberikan saran di mana daripada membuat Peng Xian yang jauh lebih senior melawan Soyan, pavilion petir angin bisa meminta seseorang dari generasi muda untuk menggantikan Lin Zunzi. Langsung paham jika Jian Zunzi menyerangkan Peng Zunzi untuk baku hantam dengan Soyan, dan meskipun awalnya dia ragu, kepala pavilion petir angin itu juga yakin jika muridnya yang bukan seorang ahli biasa pasti akan bisa mengalahkan Soyan. Akhirnya Lin Zunzi pun menantang Soyan untuk baku hantam dengan Peng Jinger dengan cara tidak boleh menggunakan bantuan kekuatan spiritual di tubuhnya. Ragu sejenak saat mendengar tantangan Lin Zunzi karena dia juga menyadari bahwa Peng Jinger bukanlah orang biasa, di mana bahkan Mu Jingluan pun bukanlah tandingannya di antara generasi muda. Sementara Peng Zunzi ragu-ragu. Peng Jinger di tepi stadion dengan lembut menggeser kakinya memasuki arena dan mengulang tantangan gurunya secara langsung dengan meminta Soyan melawannya. Soyan tersenyum mendengar tantangan Peng Jinger kepadanya. Soyan tentu menyadari situasi sulit yang dihadapi Peng Jinger untuk melindunginya, dan oleh karena itu dia juga tidak bisa membuat Yao kehilangan wajah di depan temannya sendiri. Sebelum dengan lantang dan penuh kebanggaan menerima ajakan baku hantam Peng Jinger kepadanya, Peng Zunzi sempat terkejut dan was-was saat mendengar Soyan menerima tantangan Peng Jinger tanpa rasa takut. Namun Peng Zunzi akan berusaha mempercayai penilaian Yao dan memperingatkan Soyan untuk berhati-hati karena seharusnya Peng Jinger juga telah memasuki ranah dojong. Apalagi dengan teknik tubuh ilusi petir, Peng Jinger mampu menciptakan sebuah avatar yang membuat kekuatannya melebihi dojong bintang 1 biasa. Informasi bahwa Peng Jinger telah berhasil menciptakan avatar memang membuat Soyan terkejut, tapi Soyan juga memiliki harga dirinya, dan meskipun Peng Zunzi akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Soyan juga merasa perlu menunjukkan sesuatu yang membuatnya layak dihargai orang lain. Karena itulah sekali lagi dengan penuh kebanggaan Soyan melangkahkan kakinya pada udara kosong, menatap tajam-tajam pada Peng Jinger yang menunjukkan raut keangkuhan sebelum menarik keluar penggaris besarnya. Oke, segini aja mungkin episode 102 bagian terakhir atau bagian 2. Kalian nantikan episode 103 bagian 1. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini.